Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaimana mengajarkan kepada kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah taala, Allah bakal berikan kepada hamba tersebut solusi, jalan keluar dari segala perkara, dari segala problem ada solusinya. Dan Allah Ta'ala bakal berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Nah, kita hidup di dunia, memang begini dunia. Dunia tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya problem, tempatnya stres, tempatnya sumpek, tempatnya keburukan. Memang itu tempatnya dunia. Darul fana, darul ghurur, wazzur, ma taqda illa kullu abdin maghrur man la basirah lah wala ma'uh nur law kan yubsir la atabar bimansar. Emang dunia udah seperti itu. Akan tetapi juga kita dibekalin di dunia ini untuk kita bergantung, bertumpu, bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bekali kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Taala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Allah enggak bakalan peduli di dalam menurunkan bala musibah kepada kalian andaikan bukan karena doa kalian kepada Allah. Doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Ini kita hadir di sini, manfaat yang terbesar ya untuk menolak bala, menolak musibah. Dan bala yang terbesar tahu apa? Maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian dalam hati kita, ada musibah yang terbesar. Kita sekarang baru berasa musibah kalau kena penyakit, musibah. Kalau kena banjir, musibah. Kena kebakaran, musibah. Sekarang itu musibah tersebut cuma di dunia. Ada musibah yang lebih dahsyat ketika kita memandang kepada manusia lain, muslim lain dengan pandangan yang meremehkan. Ada musibah yang lebih dahsyat dari kebakaran. Apinya lebih panas sebab ini api neraka. Mendengki muslim lain, musibah. Hati kita merasa sombong, merasa lebih mulia dari makhluk lain, musibah yang sangat besar. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu musibah yang demikian dahsyat. Nah, ini kita majelis semacam ini tujuannya ya satu, agar kita taubat kepada Allah, kita balik kepada Allah, kita bebenah diri kita, bersihin hati kita. Ya, kita keluar dari majelis ini jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan sombong, jangan takabur. Begitu. Kemudian juga kita keluar dari majelis ini membawa rahmat kepada segenap hamba-hamba Allah, kepada segenap hamba-hamba Allah. Hasil daripada majelis yang kita hadiri di tempat ini dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah dengan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya. Allah taala bilang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak." Wahai Nabi Musa, kalau engkau ditimpa musibah sedang engkau dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwudu, dalam keadaan enggak punya wudu, terus kena musibah, ya jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sekarang mau mengamankan, menyelamatkan diri kita ya dari segala macam problem, masalah, entah itu mau penyakit, mau virus, mau bala, mau musibah apapun juga. Ayo kita bekalin diri kita, obatnya udah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Satu, kita bisa jaga wudhu kita. Kita bersuci, kita jaga wudhu kita untuk melindungi kita. Hada silah, al-wudhu silahul mu'min. Itu wudhu tersebut itu senjatanya orang yang beriman, membentengi dia, menjaga dia. Kemudian yang kedua tahu apa? Jaga sholat jamaah, terutama jamaah subuh dengan jamaah isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man shallal isya fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbiha, wa man shallal fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsiya." Barang siapa yang sholat isyaknya berjamaah, dia dalam jaminan Allah, dalam perlindungan, dalam asuransi, dalam penjagaan Allah sampai pagi sampai subuh. Subuhnya berjamaah dalam lindungan, dalam asuransi, dalam jaminan Allah Ta'ala sampai malam. Dan begitu seterusnya. Kalau subuh isya berjamaah 24 jam dibentengi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini asuransi ini
lebih baik daripada BPJS atau asuransi manapun juga. Soalnya asuransi yang lain kita asuransi jiwa, mati dulu baru dibayar. Begitu. Sakit dulu baru diganti. Celaka dulu baru diganti. Tetapi kalau asuransinya Allah Ta'ala menjaga orang daripada keburukan sebelum datangnya keburukan tersebut. Itu dalam doa yang diajarkan, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Wahai Allah yang mencukupi hambanya dari segala bala musibah, cukupkan, jauhkan dari kita bala musibah sebelum itu bala turun kepada kita. Jaga sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah. Ini alhamdulillah tadi isyanya berjamaah, tinggal besok kita subuhnya berjamaah. Jaga hal yang demikian tersebut.